Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar? Mudah-mudahan sahabat dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan rezeki yang barokah ya. Seperti biasa ya, di konten kali ini di studionya Kang Uji ya. Beliau di belakang layar ya. Nah, untuk konten kali ini kita akan mengundang dan telah hadir ya narasumber kita untuk kali ini. Beliau sebagai guru PAI. Baik sahabat, untuk kali ini ya kita kedatangan seorang narasumber ya. Beliau adalah Pak Hermawan sebagai guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Cimaung. Mangga. Assalamualaikum. Ya, salam. Nama? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini sahabat ya, narasumber kita untuk kali ini ya. Pak Hermawan ini walaupun beliau junior ya dalam sebagai guru PAI ya di Kecamatan Cimaung, tapi beliau sudah menjabat sebagai ketua KKG di Kecamatan Cimaung ya. Baik sahabat, untuk konten kali ini ada beberapa yang akan dibahas ya. Nah, untuk mempersingkat waktu sahabat, kita mulai saja pokok bahasan yang pertama ya, mengenai apa hakikat dari pendidikan agama Islam di jenjang sekolah dasar ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terus diulang di podcast. Yang pertama hakikat pendidikan itu untuk membentuk karakter Pak, karena usia sekolah dasar itu kita bertujuan anak itu bagaimana menciptakan anak menjadi karakter berbudi pekerti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Betul. Yang kedua, bagaimana anak supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Amin. Ya. Itu mungkin yang paling utama, itu pembentukan karakter. Ya. Karakter, akhlaknya, akhlak budi pekerti sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, itu yang paling utama. Baik. Untuk selanjutnya yang kedua, apa tujuan pendidikan agama Islam di SD? Itu yang paling utama, tujuan itu membentuk siswa yang mempunyai keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Jadi membentuk keimanan dan ketakwaan dan ya. Betul. Terutama yang lebih lanjutnya itu anak, tujuan di pendidikan dasar itu bagaimana cara beribadah dengan baik dan benar, tentunya sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh agama Islam, yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang bisa dilanjut yang ketiga ya, mengenai pelaksanaan pentas pendidikan agama Islam ya. Dalam setahun itu berapa kali pelaksanaan pentas itu? Kalau ini program untuk pentas itu sebetulnya kecamatan mengikuti, karena ada yang lebih karena itu merupakan program dari kabupaten, program dari provinsi, terus kabupaten selalu intens setiap tahun itu diadakan pentas. Jadi kecamatan itu mengikuti tiap satu periode, 1 tahun sekali diadakan pentas untuk menjaring anak-anak yang mempunyai prestasi di bidang pendidikan agama Islam, yang pentas itu untuk menjadi perwakilan ke tingkat selanjutnya di tingkat kabupaten. Ya. Jadi pelaksanaannya 1 tahun sekali ya, termasuk bulan April ini ada pelaksanaan. Ya betul, bulan April yang sekarang itu kita sudah melaksanakannya. Baik, untuk selanjutnya
pertanyaan yang keempat ya, siapa saja yang terlibat dalam persiapan peserta pentas PAI? Ini khusus untuk peserta ya. Jadi maksudnya siapa saja yang terlibat dalam melatih siswa yang akan tampil di pentas ya. Apakah cukup dengan oleh guru PAI saja atau dibantu oleh guru kelas, kemudian kan sekarang ada guru ngaji juga ya. Untuk pentas ini yang terlibat yang pertama tadi sudah dibahas, pesertanya itu hanya diikuti oleh peserta siswa dari jenjang kelas 1 sampai kelas 5. Karena kelas 6 itu nanti sudah pas pelaksanaan di tingkat nanti provinsi, kalau mereka terjaring itu sudah tidak bisa karena sudah masuk ke SMP, SMP gitu. Siapa yang dilibatkan, yang melatih gitu. Nah di sekolah kebetulan betul ada guru ngaji. Yang melatih itu tidak hanya guru PAI saja, dibantu guru kelas juga yang berkompeten, yang bisa melatih mereka, mendidik mereka untuk mempersiapkan sebagai pesertanya nanti untuk seleksi atau lomba di tingkat kecamatan. Itu kita satu sekolah itu satu guru PAI. Sedangkan dalam lomba pentas ini ada beberapa bidang, tapi maaf tadi bukan merawis tapi rebana. Oh iya. Nah itu kan ada rebana, ada LCC-nya cerdas cermat gitu, ada MTQ, ada MHQ, ada pidato keagamaannya, ada lomba sholat, itu kan kita kaligrafi ya. Ada kaligrafinya juga. Tidak mungkin untuk melatih atau membina pesertanya itu oleh satu guru PAI karena keterbatasan, karena lombanya banyak. Jadi semua lini yang ada di sekolah tersebut bekerja sama untuk pembinaan atau pelatihan siswanya untuk mempersiapkan. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang 5. Sejauh mana prestasi yang telah diraih dalam pentas PAI di Kecamatan Cimaung? Untuk prestasi, alhamdulillah, walaupun sebetulnya masih berusaha kami semaksimal mungkin, tapi sementara ada beberapa tahun kebelakang di tingkat kabupaten ada yang terjaring di 6 besar, di MTQ-nya, terus kemarin ada di tingkat kabupaten pidato ke berapa itu, kalau tidak salah ada ke-6 pidato putra. Alhamdulillah ya. Tapi untuk ke tingkat provinsi mungkin nanti kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, kemudian pertanyaan yang ke-6 ini ya cukup penting juga nih, mengenai bagaimana apresiasi atasan terkait ya. Atasan terkait berarti kepala sekolah, kemudian korwil juga ya, pengawas ya, penilai terhadap peserta yang meraih prestasi. Alhamdulillah dari mulai persiapan pelaksanaan ataupun sekarang untuk mau persiapan pelaksanaan ke tingkat kabupaten, dari kepala sekolah mengucapkan, kami di sini sebagai panitia pentas mengucapkan banyak terima kasih. Kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah, mungkin kegiatan ini tidak akan terlaksana, Pak. Itu karena kegiatan terlaksana atas kerjasama dari pihak sekolah se-Kecamatan Cimaung melalui pimpinannya masing-masing, para kepala sekolah yang mendukung setiap apa yang menjadi langkah kita sebagai panitia, baik dari segi anggaran ataupun persiapan yang lain-lainnya. Dari pengawas juga support, alhamdulillah, dari Satker dan juga dari MKKS gitu. Jadi semua yang ada di Kecamatan Cimaung, komponen-komponen para inohong yang menjabat di Kecamatan Cimaung itu support terhadap kegiatan kami gitu. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7 ya. Yang ke-7, apakah panitia pelaksana cukup akomodatif dalam pelaksanaan pentas? Ya. Kalau untuk kepanitiaan itu baik panitia terus untuk para dewan jurinya, alhamdulillah kami di sini melibatkan semua, walaupun tidak semua guru PAI yang terlibat menjadi panitia,
Jadi pada intinya karena ini hajat untuk persiapan anak-anak khususnya di Kecamatan Cimahung, jadi guru PAI semua terlibat. Dewan juri yang insya Allah berkompeten, insya Allah juga tidak berat sebelah Pak. Ya, ya. Karena tidak bisa dipungkiri lah, selalu ada kepanitiaan ataupun dewan juri yang karena berat sebelah kalau bisa dikatakan, tapi insya Allah pada kali ini semua sesuai yang diharapkan, semua profesional. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang ke-8 mungkin barusan udah dibahas ya, mengenai apakah para juri cukup kompeten dan netral dalam penilaian pentas, barusan sudah dibahas ya. Jadi kita lanjut saja ke pertanyaan yang ke-9 ya. Apa saja saran ini dan harapan untuk pelaksanaan pentas PAI yang akan datang? Kami di sini berharap kepada para guru PAI untuk pihak di sekolahnya supaya, karena ini hajat tahunan menjadi setiap tahun itu intens kita laksanakan, jadi supaya mempersiapkannya itu berjenjang, itu betul-betul dipersiapkan. Pembinaan itu sejak tidak, ini ya. Pembinaan itu tidak hanya sekedar mau sebulan 2 bulan mau dilaksanakan pentas baru dibina, tapi silakan saja. Jadi disiapkan itu intens, tidak putus. Nah itu yang diharapkan dari kami khususnya di KKG, supaya para GPAI pembinaannya berlanjut terus menerus, tidak hanya setelah beres pentas kita berhenti membina, tapi terus berlanjut supaya tercipta di sekolah tersebut menjadi siswa ada yang berprestasi. Terima kasih. Kemudian yang terakhir ini mungkin kesimpulan ya, kesimpulan dari yang pertama sampai bahasan yang terakhir ya. Silakan. Pentas itu tidak hanya menciptakan anak yang berprestasi di bidang keagamaan, tapi menciptakan karakter anak yang bisa berkompetentif, bisa bersaing dengan siswa yang lain, tapi bersaing secara positif untuk membentuk karakter yang lebih beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para pendidiknya, khususnya para guru PAI, lebih semangat, lebih mendorong siswa-siswanya, dan paling utama lagi membentuk karakter anak menjadi karakter yang berbudi pekerti, yang berakhlak mulia, yang beriman dan bertakwa, dan melaksanakan ibadah sesuai yang disyariatkan oleh agama kita, agama Islam. Alhamdulillah ya sahabat, mungkin gitu ya pembahasan kali ini saya kira cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua KKG Kecamatan Cimahung, Ketua KKG PAI ini ya. Mudah-mudahan semua yang disampaikan bisa menjadi pencerahan atau pembelajaran untuk kita semua ya, khususnya guru-guru PAI, umumnya guru-guru semua ya, khususnya di Kecamatan Cimahung, umumnya juga di seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan melalui podcast ini kita bisa bermanfaat ya pokok bahasan kita kali ini. Ya mungkin itu sahabat ya pokok bahasan atau tema kali ini ya. Mudah-mudahan sahabat bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang semua telah disampaikan ya. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih kepada Pak Hermawan sebagai narasumber di podcast kali ini ya. Mungkin cukup sekian sahabat ya. Jadi jangan lupa bagi sahabat yang belum subscribe ya, mohon subscribe-nya, kemudian jangan lupa juga like ya, share dan komen, dan jangan lupa lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Sekian sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.